Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, sepertinya Rismon Sianipar semakin gila saja. Kali ini ada satu pernyataannya yang menurut saya tidak masuk di akal. Ya, yang namanya Rismon kan memang tidak ada pernyataannya yang masuk di akal ya. Bayangkan kalau dia berupaya mendikte Pak Prabowo, katanya dia mau memperlihatkan kepada Pak Prabowo bagaimana perilaku polisi di negara kita. Dan itu dia mau menyerahkan 4 buku. Ada buku yang dia baru-baru tulis bersama dengan Tipa dan Panci. Itu 2 jenis, yang satu berbahasa Inggris. Lalu ada juga buku terkait soal pengungkapan kasus Jessica yang menganggap bahwa ada perilaku buruk yang dilakukan oleh pihak kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Tito Karnavian, memanipulasi katanya hasil uji forensik. Saya kira apa yang dilakukan Rismon ini sudah sangat keterlaluan ya, sudah merasa di atas angin. Ya, mungkin ini juga dia lakukan dalam kerangka untuk bagaimana supaya masalah yang hari ini tertimpa kepadanya sedikit menjadi penyeimbang. Jadi ada semacam posisi tawar yang dia mau berikan kepada pihak kepolisian Republik Indonesia, dan langsung ke Prabowo komunikasinya dengan mau menyerahkan 4 buku tersebut. Selain itu ada Refli Harun yang ngamuk-ngamuk karena sepertinya Refli Harun takut terserempet kasus yang menimpa Panci, Tipa, dan Rismon Sianipar. Sampai-sampai dia mencak-mencak, mungkin tidak menyadari dirinya ya, saking emosinya karena para pembela Pak Jokowi itu terus-terus memberikan tekanan agar mereka dikandangkan cepat. Ya, boleh jadi hal ini Refli Harun lakukan karena takut kena imbasnya dari proses pengembangan kasus. Apalagi kalau kita tahu akhir-akhir ini Refli Harun semakin gencar membangun narasi melalui podcastnya menyudutkan Pak Jokowi dengan mendatangkan para kuculuk yang hari ini lagi bermasalah di Polda Metro Jaya. Nah, seperti apa videonya? Ini kita simak secara bersama-sama. Oke, kita akan serahkan buku ya kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengetahui betapa rusaknya ya kepolisian Republik Indonesia, khususnya khususnya laboratorium forensik ya, supaya dibenahi. Tidak ada lagi waktu untuk mengganti ini semua ya, mengganti Kapolri dan lain-lain ya, sehingga Polri hanya untuk rakyat ya. Jadi ada 4 buku nanti yang akan kita serahkan kepada Pak Prabowo Subianto ya. Pertama adalah buku Jokowi's White Paper dan versi Inggrisnya yang sedang kami kerjakan. Terus yang kedua itu 2 buku ya. Buku ketiga adalah Rekayasa Barbuk Digital oleh Puslapor Polri, studi kasus kopi cyanida. Itu ada versi bahasa Indonesianya dan ini versi bahasa Inggris ya. Jadi ini versi bahasa Inggris. Ini sudah saya publish ke Google Play Books dan ke Amazon untuk memberitahukan kepada dunia bahwa kepolisian kita itu bukan hanya terburuk se-Asia Tenggara ya, versi Indeks Mundi. Itu salah itu. Menurut saya terburuk sedunia gitu, ya, di bawah rezim Joko Widodo, terutama Kapolri mulai dari Kapolri Tito Karnavian dan Krisnamurti ya. Jadi itu akan kita berikan ya, versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris kepada Prabowo Subianto. Siapapun kanal yang akan kita jumpai ya, ada saja ya yang akan kita jumpai untuk supaya diserahkan kepada Prabowo Subianto ya, supaya Pak Prabowo Subianto jangan pernah gentar, jangan pernah takut karena rakyat di belakangmu ya, apalagi takut pada dinasti Joko Widodo gitu ya. Kita ingin semua akar-akar termul Joko Widodo yang satu persatu sudah dipenjarakan kemarin. Noel ya, 1 minggu yang lalu Noel ya, manual manager,
baru kemarin itu siapa, Nadiem Makarim, ya sudah dipenjara mereka dua, dan berikutnya jangan pernah gentar kepada Jaksa Agung untuk memanggil dan memeriksa Luhut Binsar Panjaitan. Ya, Luhut Binsar Panjaitan juga jangan pernah gentar untuk dipanggil. Periksa keterlibatan Luhut. Ya, salah satu kasus yaitu pengadaan laptop 9,98 triliun, hampir 10 triliun kurang 20 miliar. Ya, jadi kita harus mendesak Kejagung untuk berani memanggil Luhut Binsar Panjaitan. Ya, karena dari berita yang saya baca dari Lira News dan lain-lain, ternyata ya ada perusahaan dalam negeri, produksi laptop dalam negeri katanya, G-Rex ya, bermerek G-Rex, G-Rex itu dia memproduksi laptop dalam negeri katanya, dan sebelum ada tender, Luhut ini sengaja membeli saham mayoritas dari G-Rex tersebut. Dan kemudian, ya beberapa waktu kemudian, G-Rex ini terpilih dalam pemenangan pengadaan laptop yang harganya 1-2 juta, seharga 700 miliar. Bayangkan. Dan G-Rex ini satu-satunya laptop produksi dalam negeri yang di-ACC oleh Nadiem Makarim. Jadi 700 miliar pengadaan laptop. Ya, pengadaan laptop yang dimenangkan oleh perusahaan Luhut bernama G-Rex. Saham mayoritasnya berarti 51% lebih ya. Berarti Luhut enak ya yang mengadakan orang-orang menteri itu, terus nanti para menteri tersebut beli saham mayoritas seolah-olah dia nggak ada di sana, padahal saham mayoritasnya dia. Jadi dia yang mengadakan barang, dia yang mengadakan program itu di kementerian. Dia juga nanti yang melakukan pengadaan, tetapi dia tidak langsung lewat perusahaan-perusahaannya itu. 700 miliar. Ya. Dan dari berita yang saya baca, Liranis atau yang lain itu, harta kekayaannya Nadiem Makarim ini naik 3,7 triliun. Bayangkan. Ya, pantas saja mereka poya-poya. Ya, pantas saja mereka menari di atas penderitaan rakyat, penderitaan negara ini, yang hutangnya sampai 8.500 triliun ditumpuk oleh Joko Widodo sampai periode kedua kemarin. Jasa Asli dan Barreskrim bikin polling. Ya. Tujuannya? Karena saya udah berkali-kali. Tujuannya untuk mengukur apakah ini merupakan concern publik atau tidak. Anda kan selalu mengatakan cepat-cepat. Orang tuh bukan ini yang ditunggu. Anda saja yang bilang Roy Suryo di penjara dan lain sebagainya. Tapi masyarakat di situ, begini ya, masyarakat di sana pengen tahu apakah jasa Jokowi asli atau palsu. Profesor Mahfud mengatakan. Pertanyaan saya, kalau Anda ingin tahu jasa Jokowi asli atau palsu? Dengan asli. Ini asli. Itu gaduh. Manusia tidak jelas. Saya punya pertanyaan ke Mas. Ini udah lagi. Soal Profesor Mahfud ini udah lagi. Profesor Mahfud itu terakhir statementnya udah kayak gitu. Alah, dalam debat sering sekali Anda dorong-dorong. Dorong untuk ini ditersangkakan, dipidanakan. Saya menyatakan itu. Teman Anda dalam debat-debat. Kalau saya enggak, karena gini, Oke, Ini sama Saya nggak kompak lagi nih. nggak apa-apa, kita hargai kita. Biar. Kita hargai. Pertama Pak Jokowi bilang, saya berulang sampaikan, boleh dari 2 bulan yang lalu. Beliau tidak concern soal pembidanan. Beliau lebih ingin kepastian apakah ijazah ini asli atau Ya, lah kok enggak? Konyol banget. Ya. Mana ada orang tanya, Dua. ijazah saya asli atau palsu? enggak. Tunggu dulu dong, penjelasan secara ini langsung Kedua, dari Pak bahwa Jokowi. selama ini yang diedarkan adalah fitnah atau bukan. Begini, Lucu sekali. Lucu. ya, sederhana bang, di dalam keadaan nasional cukup lembaga penerbit menyatakan itu asli, selesai bang. Enggak begitu, enggak. Teman-teman tidak percaya. Oke? Bukan dari teman-teman. Lapor Polling kepada saya Baris tidak Krim. percaya. Harusnya apa? Enggak begitu, enggak begitu. Kalau dia melapor, dia sudah percaya mekanisme yang akan dijalani. Enggak begitu. Kalau nggak percaya, lapornya di Polres, di Polda atau di ICC sekalian, jangan di Babas. Sudah lapor, hasilnya dibilang asli, ngamuk. Ya. Oke, minta gelar khusus, libatkan Komnas HAM, Ini, Pak. segala macam. Datanglah mereka digelar perkara khusus. Hasilnya apa? Dikuatkan, diributin juga. Didatangin Komnas HAM segala macam, Ya, gini. di sana ada apa gaji rakyat segala macam. Kasihan juga orang-orang komisi-komisi yang tadi membantu mereka. Pada saat jawabannya berbeda diserang. Jadi Baru kali ini, ini Mas. Mbak, karena melihat ini semua ya sudah. Baru kali Benar ini apa di negara hukum? Bahwa saya dengar jadi izin bang, kepemilikan itu biar pasti bang, bukan yang lain. ada logika yang sangat sederhana. Ada logika Apalagi yang ke sangat depan, lucu. pilihan ini modern. Iya, Jangan pernah kayaknya khawatir lucu lah. Ya, sekali. teman-teman biar pemirsa Bisa pasti dilihat. dilihat. Ada kali Jadi ini, bukan itu bang, tapi ya kita pengen baru ada kali ini kepastian ada logika yang sangat terbalik. sidang yang terbuka, clear lah.
Yakin terbalik. Ini terbalik kenapa? Karena kalau orang sudah benar-benar kuliah, sudah selesai, sudah yudisium, sudah dapat ijazah, terus kemudian dia dapat ijazah, kemudian dia harus bertanya ke, tolong ijazahnya saya diteliti asli atau palsu. Ini baru kali ini saya dengar. Ya, kalau dia yakin ada ijazah asli, ya udah yakin. Lagian, satu lagi ya. Ini saya tunjukkan. Ini kebanggaan bukan hanya di Indonesia, kebanggaan orang negeri saja. Di Belanda, University of Rotterdam, ya University of Erasmus, itu sampai sekarang dengan bangganya menampilkan ijazahnya Bung Hatta di Nederlandse Handelshogeschool, ya itu jelas banget gitu di sana. Orang luar negeri saja bangga dengan ijazahnya. Ya kalau UGM tadi ya, saya udah lihat tadi statementnya, selama 33 menit, mungkin boleh ditanya atau dibikin polling di mana. Semakin percayakah masyarakat dengan penjelasan UGM? Selama nggak ada satupun visual yang ditampilkan, naratif saja penampilannya. Dan karena saya harus bicara, Saya kira kata kunci yang paling tepat untuk orang-orang ini semua adalah bahwa mereka ini memang sudah sangat kufur terhadap konstitusi yang ada, kufur terhadap domain hukum yang ada. Oleh karenanya yang dia bisa lakukan hanya dua. Pertama, menyalahkan pihak kepolisian Republik Indonesia. Yang kedua, marah-marah. Oleh karena itu, apapun yang disampaikan oleh orang-orang yang membela Pak Jokowi, yang membela pemerintah, yang membela polisi, itu tidak ada benarnya. Nah, ini sudah sangat mirip-mirip dengan orang yang memiliki paham khawarij, sepertinya sudah tamat dari Qosinuddin. Jadi dalam posisi ini saya melihat Qosinuddin sukses mengkader mereka ini secara otodidak. Secara tidak langsung, apa yang dipertontonkan oleh Repli Harun ataupun Rizmon Sianipar ini sudah jauh dari orang-orang yang menyematkan dirinya sebagai ahli, sebagai orang yang cerdas, sebagai seorang akademisi, sahabat ya. Saya kira demikian, mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya, menjadi pelajaran buat kita semua, bahwa kritik boleh, tetapi itu harus didasari dengan fakta-fakta yang kuat, bukan dengan narasi yang menyesatkan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang ini semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.